salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Allah ta'ala ayyudha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man fariha bidukhuli ramadhan haramallahu jasadahu 'alan niran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibuku yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan majelis taklim, juga para ibu hajah yang tetap menyatukan dalam majelis kita ini, Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Wahyu yang di bawah pimpinan Ibu Yaya beserta seluruh jajaran, juga para ibu haji, ya ada Ustazah Maryam, ada Ustazah Haja Fatih, ada Ustazah Haja Lili, ada Ustazah Salbiah, ada Salbiah, juga Ustazah, semuanya mak-makku wa jisol yang paling muda di antara kita adalah wajisol, ya, mudah-mudahan panjang umur wa, ya, dan kita semuanya doain sama, mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan, ketemu Idul Fitri, ketemu bulan Syawal, ketemu bulan Dzulqa'dah, lebaran haji, terus sampai ketemu lebaran haji yang nanti, ya, mudah-mudahan ibu panjang umur di semuanya. Yang lain udah kagak ada, cuma yang kedua. Baik ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan ini ada pantun memotivasi biar walaupun ini tak lakukan. Acara hari ini adalah Isra Mi'raj, kemudian tawakufan, kemudian tartib Ramadan. Ya, begini. Biasanya kalau pantun bilangnya apa, jelek ya? Cakep. Ya. Baik, pantunnya sebagai berikut. Niat hati membeli ikan tenggiri, malah beli ikan teri. Ayo kita belajar mengaji agar damai selalu di hati. Ya, kemudian pantun bulan Sa'ban. Saya kotak-atik dari canda dulu. Pergi ke toko membeli ban. Ya. Pergi ke toko membeli ban. Malah membeli kawat. Di bulan ini bulan Sa'ban, mari kita sama-sama banyak sholat. Ya, sekian. Ya. Ya, bagaimana aja supaya yang ngantuk lagi ngantuk. Ya, suasananya memang asik tuh. Ya, enggak panas, enggak dingin. Ya, kalau enggak panas, enggak dingin kan enak. Bawaannya kayaknya mudah. Jadi ibu yang mudah tidur bersyukur. Serius. Ibu yang diberikan mudah tidur bersyukur. Sebab
tidak sedikit orang susah tidur, sampai datang ke Jerman, ke Amerika, cuma beli supaya mata bisa tidur. Kalau obat tidur takut kelewat, ya, ya hati-hati. Tapi tidur terus juga hati-hati, ya. Khawatir informasi dari Mbah Surip datang. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Pagi-pagi jangan diterusin. Allahu Akbar, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mentakdirkan kita bisa hadir ke majelis kaum ibu Al-Wahyu dalam rangka penutupan sementara tawakuf. Tawakuf itu asal kata dari wakofa. Wakofa artinya stop. Keep. Keep itu bahasa Arab maknanya stop, berhenti. Tapi berhentinya sementara. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ngaji berhenti. Ya, yang kita khawatirkan kalau berhenti enggak datang ke pengajian masih bisa ngaji tempat lain. Khawatirnya berhenti diri kita. Ya, tahu-tahu bangun di alam barzakh. Ya, mintanya panjang umur. Panjang umur, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibuku yang dirahmati Allah, kaitan dengan peringatan Isra Mi'raj, tadi ayat yang saya baca ini ibu-ibu sudah hafal pasti. Karena panggilan sholat secara umum dan ada secara khusus. Aqimus sholat secara umum, pokoknya orang yang memeluk agama Islam punya kewajiban. Ada di satu negara, yang negara itu ada kota namanya kota 1000 para wali Allah. 1000 para wali Allah. Di kita waliullah itu ada 9. Wali Songo. Ada wali-wali yang lain kekasih Allah kita nggak tahu. Taunya adalah wali Songo. Mungkin yang wali lain, wali Nemin, wali desa, wali murid. Ya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah waliullah. Di negara ada satu kota disebutnya negara 1000 waliullah. Ketika ada orang Indonesia datang, ustadzah datang ke sana. Kemudian ustadzah itu cerita sama orang sana. Ya, bagaimana di Indonesia? Oh, di Indonesia sangat beragam. Ada orang Indonesia itu ada yang sholat, ada orang Indonesia itu ada yang puasa, orang Indonesia itu ada orang Islam muslimah itu enggak sholat. Terus dia stop, keep. Bagaimana ulangi? Ada orang Islam di Indonesia enggak sholat, dia bengong. Masa iya ya? Kok orang Islam enggak sholat? Dia heran dia. Dia heran kok orang Islam enggak sholat, dia kayaknya aneh gitu. Ya, aneh. Dia ketika ustadzah itu datang ke sana menceritakan di Indonesia itu ada orang KTP-nya Islam terus enggak sholat, dia bengong. Terus sampai masa iya? Betul ustadzah enggak sholat? Iya. Dia bengong. Masa iya ya? Orang Islam kok enggak sholat? Bukan itu saja, ustadzah juga ada. Jadi ustadzah sama ustadzah selain nggak sholat juga dia nggak puasa, dia tambah bengong lagi. Ya, sebab di negara para waliullah itu yang namanya orang Islam, aturan agama itu nggak pernah ditinggalkan, baik secara lahir maupun secara batin. Ada orang asing belanja di kota tersebut, ketika bawa uangnya kurang, ya uang dinar atau uang real. Hitung-hitung jumlah total berapa, umpamanya 1000 dinar atau 1000 real. Waduh, ya muallim, ya tajir, ya ba'i, ma'in di kulut dinar. Saya belum ada nih uangnya 1000 dinar, adanya kurang 200.
Ya, adanya 800. Sama numi'ah, cuma ada 800. Terus kata pedagang, ente orang asing, agama ente agama ente itu apa? Nah, ditunjukkan anak muslim. Oh, sudah, gini aja. Ini belanjaan kurang 200, bawa aja. Saya percaya kamu jujur dan kamu balik lagi. Nah, jadi di sana kalau sudah bicara kejujuran, orang Islam sudah nggak diragukan. Anta muslim? Naam, ana muslim. Ente orang Islam? Iya, saya orang Islam. Ente kurang 200 dinar, sudah, bawa aja. Ana yakin ente akan kembali lagi untuk membayarnya. Jadi di negara tersebut ketika orang beragama Islam itu tidak ada yang tidak sholat. Tapi naudzubillah min dzalik, di negara kita kayaknya ada ya. Ada orang Islam nggak sholat, ada kan ya? Ada orang Islam nggak menjalankan ibadah puasa, ada kan ya? Iya. Jadi aneh betul kalau orang sudah mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, tidak melaksanakan aturan Allah, berarti janjinya tidak tepat. Ingkarnya bukan kepada kita, tapi ingkarnya kepada Allah, ingkarnya kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mah di antara kita jangan ada dusta di antara kita. Itu adalah sinetron tahun lalu. Ya, jadi jangan ada kebohongan di antara kita. Kita yang sudah siap menjalankan aturan Allah, berat ataupun ringan, bismillah, bersandar kepada Allah, tidak akan ada rasa berat. Walaupun barangkali subuh hujan besar, lagi hari apa lagi itu ya? Lagi hari Minggu apa itu? Ya, saya berangkat kalau hari Minggu kuliah subuh itu kadang-kadang ke Cibitung, kadang-kadang ke daerah kota, ya. Sebetulnya nafsu berjuang, hati berjuang. Udah aja jauh-jauh tidur aja, enakan tidur. Tapi jadi antara si positif sama si negatif dia berjuang. Yang ada di tubuh kita sama juga hari ini, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak. Bukan ibu-ibu aja, semuanya orang jadi uji, Bu. Ya, ada pendukung, pendorong dari hati. Sudah, ini kan hanya pengajian ini kan penutupan. Masa gini penutupan enggak datang, kata si baik. Itu kata si baik, terus kata si buruk, besok juga pada ketemu gitu. Jadi berjuang, ya. Seperti tadi malam saya di Karang Barat, penutupan, mana lagi repot. Allahu Akbar ya Allah, bagaimana? Hampir ini kayaknya badan meriang belina ini. Ya, kayaknya dingin gitu, dingin. Ya Allah, dingin. Akhirnya yang di rumah itu lagi dites, kata yang di rumah dites baru dingin. Ya dingin kan gampang, sudah ada nanti pakai obat yang balur, ya obat yang balur yang mentol yang bisa. Akhirnya anak tolong dah balurin semuanya, mesinnya bau minyak wangi, ini bau baluran. Ya subhanallah, wujud api-api. Ya Allah karim, subhanallah. Terus dibangkitkan, dimotivasi, ada motivator, anak memberikan dukungan, go, berangkat. Di perjalanan mampu enak, berarti tadi saya lagi ditunggangin nafsu. Ya betul Bu, karena kemarin itu acaranya subhanallah banyak. Kalau acara ini kan sekarang ya beragam Bu, di Pilang Mutiara penutupan, di Kartika Wanasari penutupan, di Mangunjaya, semuanya hampir semuanya penutupan, kecuali yang kuliah subuh nggak ada penutupan. Iya, karena ngaji kalau bapak-bapak maghrib bisa atau isya sampai selesai. Emak-emak ba'da duhur, nggak mungkin Ramadan barangkali
emak-emak ada pengajian sebab kan persiapan buat buka puasa ya. Iya, jadi kita bikin pengajian tawakufan itu bahasanya berhenti sejenak sementara. Insya Allah nanti ba'da Ramadan dimunculkan kembali dengan diawali acara halal. Terus berkenan dengan Isra Mi'raj, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ujung ayat ini kalimatnya tuflihun, bahasanya mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang. Proses beruntung, menang, bahagia, berhasil kuncinya satu, warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ruku ada dalam sujud, ada dalam sholat, berarti disuruh sholat. Kemudian wasjudu, sujud adalah bagian daripada sholat. Diperkuat, disuruh sholat lagi kita. Wa'budu artinya sembahlah oleh kalian siapa? Rabbakum, Tuhan kalian. Berarti maknanya sholat juga. Apakah sudah cukup disiapkan di situ? Tidak. Kata Allah, waf'alul khaira, kerjakan kebaikan. Ngaji ini kebaikan. Ya, ibu besok Ramadan bikin apa ya? Bikin sayur ukurannya di rumah ada 6 orang ke 8 orang, bikin 20. Bikin airnya yang banyak, kuahnya yang banyak. Ya, bagi tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Ketika berbuka puasa, apa yang kita beri itu nilai kebaikannya tidak mengurangi kebaikan dari orang yang menerima kebaikan dari kita. Tapi ingat, ketika Ramadan dari sekarang persiapkan buka puasa itu sunnahnya dengan at-tamr, kurma. Ya, jadi sedia kurma umpamanya buat sebulan cukup umpamanya 30 biji. Buka cuma atuh. Supaya awet di kayak bubur ayam tuh diseselin gitu. Ya. Jadi sunahnya buka puasa kurma bukan bukan kolak. Jadi ketika berbuka puasa itu sunahnya dengan korma. Zaman kita masih kecil korma susah, tunggu setahun sekali. Sekarang mau korma alhamdulillah. Jadi utamakan persiapkan dari sekarang. Ya, ancang-ancang supaya nanti buka pertama, kedua sampai terakhir jangan lupa beli korma. Walaupun satu nggak apa-apa sunahnya. Jadi kalau enggak satu ganjil-ganjil bu. Kalau enggak satu 3, 1, 2, 3 makan korma boleh dah. Mau bala-bala, lontong, asinan, kemudian kolak ataupun bandeng pindang. Ya, pindang bandeng, bandeng pindang. Pokoknya muka dimahnya ketika terdengar Allahu Akbar korma. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk korma, bijinya jangan ditelan. Iya, korma dimakan, biji buang, selesai dimakan Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika abdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi makan dulu bismillah, makan korma, baru Allahumma lakatuntum. Yang kedua berkata Allahumma lakatuntum. Ya, Allahumma lakasumtu. Masih kecil anak-anak suka saja, jadi Allahumma lakasumtu, bacanya Allahumma lakatuntum. Ya, tungtung itu yang es tubuh ya. Allahumma lakasumtu, baru makanan yang lain.
Itu sunahnya begitu. Ya, jadi di bulan ini siap-siap untuk menyambut kehadiran Ramadan. Welcome to Ramadan. Welcome. Ya, welcome to Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan Buyaya. Kalau ada nama kasih tahu dia. Pasang di depan, selamat datang ahlan wa sahlan ya Ramadan. Welcome to Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan 1447 Hijriah. Ya, nggak usah besar-besar, ukuran 5x10 juga cukup. Ya, biar kelihatan. Ya, ada tulisan marhaban. Itu termasuk syiar Ramadan. Ya, saya di beberapa masjid saya sampaikan gitu supaya oh ya, subhanallah Bu, kadang-kadang ada orang yang lupa Bu. Ada orang super sibuk, tahu-tahu dia melihat kok di Al-Wahyu ada rame-rame, biasanya habis isya pada pulangnya rame, ada apa ya? Dia pun enggak nanya karena mungkin dia super sibuk, mau nanya juga malu karena dia kayaknya enggak pernah silaturahmi ke musola, ke masjid, mau nanya malu, akhirnya pulang. Ketika di rumah kedengaran suaranya, ya arhamar rahimin, ya arham. Ketika di arhamar rahimin, masya Allah, enggak tahunya malam pertama sholat tarawih. Padahal malam sholat pertama tarawih itu pahalanya dihapus seluruh dosanya. Dan orang itu kata Rasulullah seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi seperti bayi yang baru dilahirkan itu, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya sudah terampuni. Nah, kita cara sholatnya yang rapi. Jangan sampai lagi sholat Allahu Akbar, anaknya atau cucunya nangis, udah berdiam. Sholat ngomong, batal itu mah Bu. Ya, jadi jangan sampai. Sebab saya pernah melihat begitu, mungkin karena ketidaktahuannya. Ya, jadi sholatnya bukan didasari ilmu, sholat resepan. Lihat orang banyak, gua resep banyak orang ikut sholat aja, nggak ngerti rukun sholat. Ya mungkin karena belum sempat ngaji, ya belum sempat ngaji. Pas giliran mau sempat ngaji, dia malah di ngajiin. Ya. Iya kan? Jangan sampai ketika kita lagi diberikan waktu sama Allah ikut ngaji. Jangan nunggu nanti di ngajiin. Mau di ngajiin? Is that, you know, is that Qaid, ya, meninggal, ya, enggak mau sholat, lagi sehat, oh barangkali nunggu nanti disolatin, ya, kalau nunggu disolatin ya, wassalamualaikum, ya, jangan sampai. Yang berikutnya kata Rasulullah, orang yang senang kehadiran Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira. Siapa yang gembira kehadiran Ramadan langsung online. Itu malaikat, Bu, ini kita nih lagi dipanggil malaikat. Ya Allah, iya. Nanti Ramadan tinggal sekarang tanggal 21 Bu ya. 21 Syaban kan? Berarti antara 8 atau 9 hari lagi kedatangan Ramadan. Terus kita senang. Subhanallah, senangnya apa? Oh, saya niat nanti one day one juz. Satu hari saya program baca Al-Quran 1 juz. Lebih boleh, berupaya kita 1 hari 1 juz. Kita 1 juz ini umpamanya ada 100 ayat. Umpama nih, ini untuk mempermudah bacaan aja. Kalau 1 juz itu umpamanya 100 ayat, berarti subuh 20 ayat,
ya kan? Zuhur 20, Asar 20, Maghrib 20, ya, Isya 20. Oh saya kayaknya kayak 20 mah sebentar, 30, alhamdulillah. Ya, saya mah kayaknya nggak ribet ini, cucu udah pada gede, anak juga udah pada berumah tangga. Saya mau bacanya 50 ayat, enggak apa. Oh saya ini kayaknya usia udah banyak, kayaknya belum bisa baca Quran. Baca Quran ibu yang bisa. Apa yang ibu bisa bacanya? Kulhu. Sudah berulang-ulang kulhu. Ya, kulhu 3 kali, kemudian Al-Falaq 2 kali, An-Nas sekali. Sudah nilainya seperti mendapatkan pahala menghatamkan Quran. Tapi yang berjuz-juz lebih tinggi nilainya. Itu kan mengantisipasi orang yang barangkali belum bisa baca Quran, tapi kulhu mah dia bisa, sudah baca kulhu. Kulhu 3 kali, kulhu. Al-Falaq. Bukan begitu tentunya. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Atau ibu jadi wirid berkali-kali membaca qul, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kosong. Ya, jangan sampai enggak sama sekali. Sebab orang yang baca Quran, nanti Quran akan menolong kita. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Quran itu nanti akan berwujud, dia akan memberikan syafaat. Kan kalau bahasanya nanti Al-Qur'an memberikan syafaat, kita enggak ngerti. Loh, saya nanti bagaimana? Padahal sekarang saja Al-Quran sudah nolong kita. Satu di antara yang mudah aja. Ibu pakaian menutup aurat ini adalah karena informasi dari Al-Quran. Cuma dijabarkan oleh orang ahli tafsir, oleh orang-orang yang pandai tentang Al-Quran. Oh, caranya berpakaian busana muslimah seperti ini. Jilbab yang panjang umpamanya. Ya, seperti inti garis besarnya menutup aurat. Kita tahunya dari Al-Quran. Kenapa ibu-ibu ngantuk-ngantuk ngaji? Dari Al-Quran. Ya kan? Iya, ngantuk lagi. Padahal yang ngomong ngantuk. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi, iya, subhanallah. Allahu Akbar, ibu sekalian, insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan walafiat sehingga melaksanakan ibadah Ramadan yang banyak itu menjadi bagian kesempurnaan dalam menunaikan perintah Allah dan menunaikan sunnah Rasulullah. Walhasil karena ini tawakufan sementara menjelang datangnya Ramadan, juga Isra Mi'raj, atas nama pribadi, ya diri saya dan emaknya anak-anak, ya istri saya suka ikut membawa di sini. Mungkin salah ucap, salah kata, salah tindak, salah tanduk, ya mohon dibukakan pintu maaf. Tadi Ibu Yaya minta maaf, sudah saya maafkan atas nama semuanya ibu-ibuku. Jamaah saya terima maafnya. Sekarang giliran saya, ya atas nama pribadi dan keluarga, termasuk istri. Barangkali punya, bukan barangkali, pasti ada yang banyak ngomong itu banyak salah. Jujur, ya banyak ngomong banyak salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafkan ibuku. Alhamdulillah. Berarti kita 0 and 0. You know, 0. Nol. Ya, nol. Kalau yang dulu pakai kuda itu Zoro. Ya. Ini yang umurnya tua tahu film Zoro ya. Kalau yang masih muda nggak kenal apa itu. Itu bocah jorok banget, itu lain lagi.
Ya, jadi 0 and 0, sifar wa sifar. Jadi 0 tidak ada kesalahan di antara kita supaya besok Ramadan puasanya longsong. Long berarti panjang. Long berarti nyanyinya panjang, bukan lega. Ya, kalau bilang orang Medan legowo, ya legowo, kayaknya lapang sudah. Ya, saya kira itu ibuku yang dirahmati Allah. Terima kasih dan mudah-mudahan selalu berharap kita kepada Allah ketemu lagi dalam kewajiban menuntut ilmu ba'da Ramadan. Insya Allah Syawal rencananya Bu Yaya 2 minggu setelah Lebaran kan? Atau 2 bulan setelah Lebaran? Ya, iya, kelamaan ya. Ya mudah-mudahan kan gitu antar. Ujung-ujungnya Lebaran haji tar. Ya. Jadi harus sudah diazamkan, dirancang di program insya Allah ba'da Ramadan. Pertengahan Syawal itu berarti 15 Syawal, ya 15 Syawal tengah di antara bulan Syawal insya Allah. Ini saya bukan memutuskan, ini mah lagi ngelantur aja, nanti informasi dari biaya atau sudah sekaligus 2 minggu setelah Lebaran. Udah pada selesai kan mudik? Ya, kali ada mudik 3 bulan. Itu ngedrop kelamaan. Allah Akbar. Ya Allah, kita berdoa, ya selain berdoa kita awali juga dengan suratul Fatihah. Sekali lagi saya kepengennya bahasa saya itu lembut, kalem, nggak ngelantur, tapi ya ngelantur lagi ya, astagfirullah. Ya, udah minta maaf ngelantur lagi ngomong astagfirullah. Mudah-mudahan dengan Fatihah apa yang kita mohonkan semuanya diijabah oleh Allah. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.